Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Kali ini kita masih belajar bab 2, yaitu struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Masih bagian yang pertama, makanan dan sistem pencernaan. Subbagian sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran pada bahasan ini adalah pelajar dapat mengetahui sistem pencernaan manusia. Baik, kita langsung saja bahas tentang sub yang ketujuh, yaitu sistem pencernaan. Makanan yang kalian makan tidak akan ada artinya jika tidak dicerna. Makanan harus dicerna agar tubuh kita bisa mendapatkan nutrisi untuk memelihara semua fungsi tubuh kita. Organ-organ yang berada dalam sistem pencernaan dikelompokkan menjadi 3 bagian besar berdasarkan fungsinya, yaitu pencernaan, penyerapan, dan pembuangan. Kita lihat gambar dari sistem pencernaan, dimulai dari mulut dan berakhir di rektum. Sistem pencernaan dari mulut sampai rektum itu berkisar 9 meter panjangnya. Sebelum kita bahas bagaimana sistem pencernaan pada manusia, kita harus pahami dulu pemahaman tentang pencernaan. Pencernaan adalah suatu proses ketika makanan yang kalian makan dipecah hingga menjadi nutrisi-nutrisi yang kecil. Pencernaan dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara kimiawi adalah pengolahan makanan yang dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut enzim. Pencernaan kimia ini terjadi di beberapa bagian dalam sistem pencernaan, seperti di mulut, lambung, dan usus halus. Sementara pencernaan mekanik adalah proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Pencernaan mekanik biasanya terjadi di dalam mulut dan lambung, serta melibatkan pergerakan fisik, yaitu otot. B. Penyerapan dan pembuangan. Setelah makanan dipecah di dalam dinding saluran pencernaan dan menjadi molekul nutrisi, maka nutrisi tersebut akan diserap dan dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Proses penyerapan makanan terjadi di dalam usus halus. Sementara usus besar mengeliminasi sisa-sisa makanan yang tidak diserap untuk kemudian dibuang. Delapan fungsi organ-organ pencernaan. A. Mulut. Ini adalah gambar mulut, ya. Di dalam mulut ada lidah dan gigi dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik, gigi dan lidah, dan secara kimiawi, yaitu kelenjar saliva atau ludah yang ada di mulut menghasilkan enzim yang disebut amilase. Organ pencernaan yang kedua adalah esofagus. Ini adalah gambar esofagus, di mana esofagus ini mengalami gerakan relaksasi dan kontraksi
Kedua gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Ya, gerakan peristaltik ini untuk memudahkan makanan yang sudah tercerna dalam mulut untuk masuk ke lambung. Esofagus yaitu suatu saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Di dalam esofagus terdapat lendir yang membantu melicinkan makanan. Dengan adanya gerakan otot esofagus yang disebut gerakan peristaltik, makanan akan didorong masuk ke dalam lambung. Yang ketiga, lambung. Ini adalah gambar lambung, ya. Jadi yang saluran yang atas ini adalah yang menghubungkan atau terusan dari esofagus, dan saluran yang di bawah ini nanti yang akan ke usus halus. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung, sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan atau enzim. Cairan pencernaan atau enzim yang terdapat di lambung, yang pertama enzim pepsin, berfungsi mencerna protein menjadi asam amino, dan juga asam klorida atau HCl yang membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan yang kalian makan. Makanan yang telah dicerna disimpan sekitar 2 jam atau lebih di dalam lambung. Pada saat berada dalam lambung, bentuk makanan kalian adalah berupa cairan kental. Organ yang keempat adalah usus halus. Usus halus panjangnya sekitar 6 meter, tetapi diameternya hanya sekitar 2-3 cm. Oleh karena itu disebut sebagai usus halus atau usus kecil. Di tempat inilah terjadi proses pencernaan kimiawi paling lama di antara organ-organ pencernaan lainnya, dan di tempat ini juga terjadi penyerapan molekul nutrien. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu 1 usus 12 jari atau duodenum. Terdapat lubang yang menghubungkan duodenum dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Yang kedua, usus tengah atau jejunum, dan yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Ini adalah gambar usus halus, ya. Ada duodenum, jejunum, dan ileum. Ini adalah gambar dari usus duodenum, di mana di usus duodenum ini ada saluran pankreas dan saluran dari kantong empedu. Pankreas nanti akan menghasilkan atau mensekresikan enzim amilase yang berfungsi memecah amilum menjadi maltosa, kemudian enzim tripsin yang memecah pepton menjadi asam amino, dan enzim lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan getah empedu berfungsi mengemulsikan lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim. Setelah dari duodenum, makanan diteruskan ke jejunum atau usus kosong. Di jejunum terjadi pencernaan makanan terakhir sebelum diserap. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa, protein dipecah menjadi asam amino, dan lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima, proses penyerapan di dalam usus halus, yaitu di ileum.
Setelah pencernaan kimiawi selesai, molekul nutrien siap untuk diserap tubuh. Proses penyerapan ini terjadi di ileum atau usus penyerapan. Struktur bagian dalam usus ileum ini berupa lipatan-lipatan kecil seperti jari yang disebut villi, berguna untuk memperluas area penyerapan. Berikut adalah gambar struktur dalam dari usus ileum yang berupa lipatan-lipatan kecil yang disebut villi untuk memperluas area penyerapan. Yang keenam, usus besar. Ini adalah gambar usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Panjang usus besar sekitar 1,5 meter. Akhir dari usus besar adalah rektum, tempat sisa-sisa makanan ditekan menjadi bentuk padat, kemudian dikeluarkan melalui anus. Berikut adalah gambar animasi pencernaan yang terjadi pada manusia. Baiklah, untuk lebih memahami bahasan ini, silakan kerjakan uji kompetensinya di buku latihan. Demikian bahasan tentang sistem pencernaan manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.